Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Tarik Sauki dari kelas 11 Agama akan menjelaskan tentang bab jual beli. Pengertian jual beli dan dasar hukum jual beli. Menurut bahasa, jual beli berasal dari kata al-ba'i yang berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Menurut istilah, jual beli adalah transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan perpindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu dengan prinsip-prinsip saling rela. Dasar hukum jual beli yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Alladzina ya'kuluna ar-riba wa la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli meliputi beberapa. Yang pertama, penjual atau orang yang menjual barang. Pembeli atau orang yang memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan barang atau pembayaran dengan uang. Yang ketiga, barang atau harta yang diperjualbelikan. Yang keempat, uang atau alat yang digunakan sebagai penukar barang. Yang kelima, akad atau lafal. Lalu, syarat barang yang diperjualbelikan meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, barang itu suci, barang itu bermanfaat, barang itu milik sendiri, barang itu dapat diserah terimakan kepemilikannya, lalu barang itu dapat diketahui jenis, ukuran, sifat, dan kadarnya. Syarat penjual dan pembeli. Yang pertama, berakal sehat, atas kemauan sendiri atau tidak ada unsur paksaan dalam jual beli, sudah dewasa atau balik. Penjual dan pembeli bukan pemboros. Jual beli yang terlarang. Beberapa macam jual beli yang sah tetapi terlarang ialah sebagai berikut. Jual beli yang harganya di atas atau di bawah harga pasar dengan cara menghadang penjual sebelum tiba di pasar. Pembeli barang yang sudah dibeli atau dalam proses tawaran orang lain. Jual beli barang untuk ditimbun supaya dapat dijual dengan harga mahal di kemudian hari, padahal masyarakat membutuhkannya saat itu. Jual beli untuk bermaksiat. Jual beli barang untuk menipu. Jual beli yang mengandung riba. Lalu, jual beli yang tidak sah dan terlarang. Jual beli sperma binatang, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya, menjual belikan barang yang baru dibeli sebelum diserah terimakan kepada pembelinya, menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Wahab Az-Zuhaili menjelaskan sebab-sebab jual beli yang terlarang. Yang pertama, terlarang sebab ahliyah. Orang yang dilarang melakukan transaksi jual beli karena ahliyah adalah orang gila, anak kecil, orang buta, orang yang terhalang, dan orang yang sedang dalam bahaya. Terlarang sebab sigot. Ulama fikih bersepakat bahwa jual beli yang sah didasarkan pada keridhaan antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian antara ijab dan qabul, berada di satu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang diperselisihkan ialah sebagai berikut. Jual beli muqtah, jual beli melalui utusan atau surat, jual beli dengan isyarat atau lisan, salam bisa dibaca dan bisa dimengerti.
jual beli barang yang tidak ada di tempat, jual beli tidak sesuai dengan ijab qabul, jual beli munjis. Terlarang sebab ma'qud alaih atau objek akad. Ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, biasa disebut dengan istilah mabi atau barang jualan. Barang jualan yang menyebabkan terlarang yaitu jual beli benda yang dikhawatirkan tidak ada barangnya, jual beli yang tidak dapat diserahkan barangnya, jual beli goror atau tipuan adalah jual beli yang mengandung kesamaan. Jual beli barang najis dan terkena najis, jual beli air, mazhab Zahiriyah dan yang lain tidak mengharamkannya. Jual beli barang yang tidak jelas atau majhul, jual beli barang yang tidak ada di tempat atau gaib, jual beli sesuatu yang belum dipegang, jual beli buah-buahan yang diperoleh dengan cara merampas atau melakukan pemaksaan di jalan. Terlarang sebab syarak. Yang pertama, jual beli riba, jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan, jual beli yang diperoleh dengan cara merampas atau memalak di jalan, jual beli sperma hewan jantan dengan cara mencampurkan hewan tersebut dengan hewan betina, lalu jual beli anggur untuk dijadikan khamar, jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain, jual beli bersyarat. Hikmah jual beli membentuk kepribadian muslim agar terhindar dari kepemilikan harta secara batil. Membentuk kepribadian muslim agar terhindar dari kepemilikan harta secara riba, melaksanakan hukum yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, mendorong manusia untuk saling menolong sehingga mempunyai nilai sosial kemasyarakatan. Pengertian dan hukum khiyar. Khiyar menurut bahasa berarti memilih yang terbaik. Menurut istilah, khiyar adalah memilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkannya atas dasar pertimbangan yang matang dari pihak kedua dan penjual dan pembeli. Khiyar hukumnya mubah. Jenis-jenis khiyar. Khiyar majlis adalah hak khiyar ketika si pembeli dan penjual memilih antara dua perkara, yakni meneruskan atau melangsungkan jual beli atau membatalkannya selama keduanya masih berada di tempat berlangsungnya jual beli. Khiyar syarat, khiyar yang disyariatkan oleh salah satu pihak penjual atau pembeli sewaktu berlangsungnya akad jual beli. Khiyar aibi. Khiyar aibi adalah hak pembeli untuk memilih meneruskan jual beli atau membatalkannya. Lalu pengertian salam. Pengertian salam secara etimologi, salam berarti salaf atau pendahuluan. Menurut istilah, salam adalah jual beli yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sedangkan barang yang dijual belikan belum ada wujudnya, tetapi ciri-cirinya dari barang tersebut sudah disepakati. Jual beli dengan cara salam merupakan alternatif yang ditawarkan oleh Islam untuk menghindari riba. Dasar hukum pelaksanaan salam yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, يا أيها الذين آمنوا إذا تناديتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu melunasinya. Rukun dan syarat sah melakukan salam. Yang pertama, dalam jual beli salam terdapat rukun yang harus dipenuhi, yaitu pembeli atau muslam, penjual salam atau muslam ilaih, modal atau uang, barang atau muslam fih, dan akad. Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahan lainnya sebagaimana berikut. Pada saat melakukan akad salam disebutkan sifat-sifatnya yang bisa dijangkau pembeli. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang mudah didapat di pasar. Penyerahan uang dilakukan di satu majelis. Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung. Hajar. Secara bahasa, kata hajar berasal dari
Hajaru yahjuru hajran. Kata tersebut mempunyai beberapa arti, di antaranya melarang, mengharamkan, mengeras, dan ruangan. Hajar dalam fikih Islam ditemui dalam pembahasan tindakan hukum bagi seseorang dalam transaksi jual beli atau yang lain terhadap yang bermasalah. Dasar hukum hajar terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Macam-macam hajar. Ulama fikih membagi hajar menjadi dua bentuk. Yang pertama, hajar untuk membentuk kemaslahatan orang yang berada di bawah pengampunan seperti anak kecil, orang gila, orang dungu, dan pemboros. Hajar untuk kemaslahatan orang lain seperti orang pelit atau debitor pailit yang sedang pailit dan orang yang sedang dalam keadaan sakit parah. Tujuan hajar atau mahjur. Mahjur dilakukan guna menjaga hak-hak orang lain, seperti pencegahan terhadap seseorang dengan kondisi berikut. Orang yang menangguhkan menggunakan dilarang membelanjakan harta-harta yang diungguhkan. Murtad, orang yang keluar dari Islam, dilarang menggadaikan hartanya guna menjaga hak kaum muslimin. Mahjur dilakukan untuk menjaga hak-hak orang yang dimahjurkan itu sendiri sebagaimana berikut. Orang gila dilarang mengelola hartanya sebelum dia sembuh. Hal ini dilakukan juga untuk menjaga hak-haknya sendiri. Sebab-sebab mahjur. Anak kecil, orang gila, orang yang kurang akal, orang yang pailit, orang yang sakit parah, budak yang tidak dapat izin berdagang dari tuannya, orang yang menggadaikan, orang murtad, wanita bersuami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.